sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Oke ya, jadi di pagi hari ini Bu Anik tidak bisa mengantarkan Bapak dan Ibu semuanya karena lagi ngedrill ya, lagi drill untuk Fatih sama Gosi kan gitu ya. Kebetulan hari ini lagi ujian apa itu? Ujian wafa ya. Ujian wafa kan gitu ya, dan juga Fatih ujian untuk juz 29-nya kan gitu ya. Mohon doanya semoga lancar dan kemudian semoga bisa berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Allahumma amin. Dan juga mohon doa juga yang kebetulan minggu ini atau kemudian mulai dari Senin kemarin jadi anak yang pertama di Husnul Khotimah di Kuningan juga lagi ujian ya, minta doa kemarin, minta doa dan minta sangu ya. Mohon doanya semoga lancar dan kemudian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oke teman-teman, insyaallah alhamdulillah sudah 36 yang gabung. Ayo kemudian kita ajak kembali teman-teman semuanya. Kita bertemu di sini luar biasa ya. Kemarin hujan sangat luar biasa deras, hujan angin gitu ya, dan masya Allah gitu ya. Apa itu tiba-tiba bocor semuanya, padahal tidak nggak ada genteng yang melorot dari sebagainya, tapi bocor karena anginnya luar biasa sehingga banyak yang konslet ya. Jadi kita punya 2 meteran itu, dua-duanya kemarin mati semuanya. Dan tempat-tempat ini jadi bocor ya, banyak yang tempat-tempat bocor, masya Allah ya luar biasa. Dan pagi ini kayaknya kita benah-benah gitu ya, banyak yang ini, banyak yang apa itu, banyak yang bocor gitu ya. Nah, semoga teman-teman semuanya kita berdoa Allah senantiasa tolong gitu ya, Allah senantiasa bersamai, Allah senantiasa cintai kita semuanya, Allah senantiasa diberikan yang terbaik untuk kita semuanya, istiqomah, dan kemudian kita dengan seperti ini semoga menjadi wasilah kita untuk senantiasa naik kelas, bertumbuh kan gitu ya, bisa bermanfaat bagi manusia yang lain dan kemudian semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oke, langsung saja kita pagi ini akan belajar testimoni, akan sharing bareng kepada ini ya, di player itu tadi Bu siapa ya? Bu Susi ya, Bu Susi sudah ada? Sudah hadir Bu Susi? Alhamdulillah, siap. Oke ya. Jadi kita berikan untuk waktu yang pertama kepada Bu Susi. Bu Susi ini dari Tuban ya? Dari Tuban. Masya Allah Tuban ya. Insya Allah Tuban ini kemarin juga Tuban. Semoga Tuban ini kota wali menjadi kota HNI gitu ya. Di setiap sudut ada HNI-nya dan semoga banyak kayak Batam itu ada 23 LED sebatam. Ada 9 BC sebatam. Nah, gitu ya gitu. Masya Allah luar biasa ya. Terus itu mantep banget gitu ya. Bisa 1 RW 1 BC itu. Masya Allah semoga juga sama Tuban bisa kota pesisir, kota para wali ini bisa tumbuh luar biasa. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk Bu Susi bisa memberikan testimoni untuk kita semuanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, nikmat iman, Islam serta nikmat sehat. Sehingga kita bisa menghadiri di acara semangat energi pagi ini. Sholawat dan
salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Sucito dan Ibu Ani yang telah memberi waktu dan kesempatan saya untuk mengisi acara di SEP pagi hari ini. Dan terima kasih pula kepada semua leader HNI yang bersamai di acara pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Baik, Akbar. Allahu Akbar. Langsung saja saya ke testimoni ya. Alhamdulillah dalam keluarga saya ini istiqomah dengan HNI ya, sudah maksudnya sudah kehijrah di produk HNI. Dan saya mulai masuk gabung awal di HNI di tahun 2019, tepatnya di bulan November. Perkenalkan, saya Susirianingsih dari Tuban tadi, nggih, Bapak Sucito sudah nggih. Langsung mawon testimoni niki, saya sekeluarga sudah memproduksinya, maksudnya memakainya. Terutama pada suami sudah hampir 3 bulan ini, alhamdulillah ndak kambuh ya. Wasir atau ambeien, nggih, wasir atau ambeien. Waktu itu saya kan di kantor, terus di WA sama suami, minta tolong disuruh ambilkan obat anti nyeri. Obat anti nyeri loh. Kenapa saya bilang gitu? Saya BAB kok sakit berdarah. Itu di meja, jangan Pak minum obat, di meja ada kok andro sama sari kurma, spirulina diminum aja 3, saya bilang gitu ya. Terus habis itu, terus selang 2 hari saya tanya, gimana, sakit? Masih sakit katanya. Ya agak berkurang lah, tapi sempat keluar dagingnya dari dubur kecil. Terus habis itu saya menginjak hari ketiga saya bukakan biosir. Jadi biosir sama sari kurma sama andro, yaitu madu biasa tiap hari konsumsi ya. Alhamdulillah biosir enggak sampai habis dalam waktu sebotol, itu sudah kok hilang, sudah enggak muncul lagi dagingnya itu di dubur itu. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Ya Allah, sangat pokoknya manjur. Banyak sekali produk lain untuk anak saya juga, yang putri saya ya, biasa kalau pusing itu keluar mimisen itu. Terus saya sarankan ya pakai spirulina sama sari kurma itu. Alhamdulillah atas izin Allah paringi kesehatan malih. Produk HNI banyak sekali yang bermanfaat. Enggak cuma kalau kita andaikan minum spirulina ya, untuk kayak tadi seperti suami saya dan anak saya itu, kalau saya pribadi itu kolesterol aja sudah bisa turun normal. Kemarin sempat 200 lebih saya itu kolesterol juga spirulina. Jadi manfaatnya itu enggak untuk 1, 2 atau 3
hampir semuanya. Hampir semuanya. Dan itu Pak Sujito, alhamdulillah saya sekeluarga banyak terima kasih sudah dikenalkan dengan produk ANI ini sampai sekarang masih alhamdulillah masih istiqomah. Dan masih banyak yang saya tetap masih belajar ya. Mentor saya ini Mbak Elin itu. Itu alhamdulillah banyak sekali ilmunya yang diberikan. Dan untuk keluarga saya juga banyak terima kasih. Sudah maksudnya itu kan enggak, kalau masalah obat itu gimana gitu loh. Senang suka yang memang yang herbal. Jadi untuk semuanya produk-produk ini sangat luar biasa. Sampai sekarang saya tetap istiqomah dan cuma ini ada yang maksudnya yang belum itu bisnisnya Pak Sujito itu masih kalau untuk pemakaian sendiri alhamdulillah satu keluarga sudah istiqomah sampai sekarang. Enggak produk 1 2 semuanya manfaatnya luar biasa. Nah itu apa dari bisnisnya itu yang belum masih gimana gitu, belum mitra-mitra yang lain. Intinya itu kita itu memang harus yakin dulu kalau pakai herbal itu. Ya Allah. Makanya. Demikian Pak Sujito, cukup ngoten mawon. Semuanya kalau untuk saya pribadi memang semua produk-produk HNI itu luar biasa. Kalau untuk maksudnya gini, untuk gejala batuk kalau saya ya batuk pilek itu pakai itu Rosella. Kebetulan saya itu ada Rosella asli nggih, tanaman, jadinya saya itu langsung Pak sama madu gitu aja. Terus sama habat juga sama andro, alhamdulillah banyak mitra-mitra yang minta resep ke saya. Kalau katanya Bu Susi kok alhamdulillah ya, kok jenengan paring resep niku kok luar biasa kok, alhamdulillah atas izin Allah niku sembuh. Dan untuk sabun-sabunnya nggih juga niku Pak Sujito nggih. Sabun green wash itu juga untuk cuci. Itu biasanya saya kalau mencuci bunga plastik itu kan saya sikat satu-satu gitu kan ya, lama jadinya. Tapi untuk pakai green wash ini saya rendam beberapa menit tuh sudah ndak usah menyikati gitu, ndak, satu-satu langsung luar biasa. Itu semuanya alhamdulillah hampir produk saya sudah insya Allah sudah. Nah, saya saya kan kerja di instansi kesehatan ya, di puskesmas. Jadi kalau memang enggak tahu kalau saya itu memang kalau konsumsi obat itu kayak gemeter atau gimana gitu. Alhamdulillah saya memang suka herbal, saya kok ketemu HNI ini, alhamdulillah untuk satu keluarga selalu istiqomah sampai. Mute Bu, Bu kepencet mute, kepencet suaranya pencet. Oh, nggih ngapunten. Ya, nggih sudah. Hampir 3 tahun ini saya bergabung nggih di HNI. Status keagenan saya itu stokis
peringkat saya senior manager. Semoga dengan belajar nggih Pak Sujito nggih. Semoga diparingi lancar semuanya, keberkahan barokah. Amin. Sampun ngoten mawon Pak Sujito, kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kali Pak Sujito dan terima kasih sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata nggih ngapunten mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi itu bidan nggih? Lain staf Pak, non medis. Tapi di kesehatan nggih, di puskesmas nggih? Nggih, di Masya puskesmas. Allah. Sudah akan stok nggih Bu nggih? Gimana? Sudah jadi stokis nggih? Sudah. Masya Masuk Allah, awal Pak luar Sujito, biasa. masuk Mantap, awal mantap. langsung jadi stokis. Iya. Guys. Berarti Alhamdulillah. Bu Elin itu ada di mana-mana ya, ada di Tuban, Iya, ada kemarin di habis Lamongan, di ada di kemarin habis sampai di ke Jawa Tuban Tengah juga. ya. Luar biasa. Nggih. Oke. Nah, ini Bu, saya sampaikan dulu apa itu sertifikatnya ya. Saya berikan sertifikat secara virtual ya. Saya izin untuk makasih Pak Sujito. sebentar kita Nah, begini saja. Ini khusus kita berikan sertifikat secara virtual, nanti akan dikirimkan oleh tim ke Jepri mungkin gitu ya. Kalau mau, kalau Bu Ani yang ngirim gitu ya. Kalau mau diberi juga boleh. Kemudian ini sebagai penghargaan untuk berpartisipasi, supportnya kebersediaannya untuk berbagi di SEP MG Team. Terima kasih Bu Susi, semoga jadi jariah buat dan jadi ilmu, jadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Susi, dan insya Allah ya luar biasa. Semoga segera naik gitu ya, SM, amin ya rabbal alamin. Kemudian jadi LED dan BC Tuban ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, luar biasa. Terus setelah Bu Susi nanti kita akan ke ini ya, ke suaminya Bu Elin gitu ya, suaminya Bu Elin namanya Pak Agung. Tapi sebelum kita ke Pak Agung, nah saya pengen share dulu tentang Aku Bisa ya, tentang share Aku Bisa. Kita sama-sama video pendek kita ini awal-awal untuk HNI dulu. Awal-awal HNI kita dibuatkan video oleh Pak Direktur Utama kita. Kita nikmati dulu sebelum ke Pak Agung ya. Sahabat HPAI, masing-masing kita pasti punya mimpi. Bahkan kita harus punya mimpi. Kita harus punya harapan dan cita-cita. Kita ingin ibunda kita tersenyum bangga menyaksikan keberhasilan kita. Kita ingin membahagiakannya. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Kita ingin membahagiakan pasangan hidup kita yang kita cintai dengan sepenuh jiwa, yang selama ini telah mendampingi kita. Kita pun ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, agar mereka bisa tersenyum optimis menghadapi masa depannya, dan mereka bangga memiliki orang tua seperti kita. Sahabat HPAI, namun lebih besar dan lebih mulia dari itu, kita punya mimpi, kita punya harapan. Kita punya obsesi agar Islam tegak dan jaya di muka bumi ini. Kita memimpikan umat Islam merebut, menguasai pasar, menguasai perekonomian. Muncul pengusaha-pengusaha muslim yang tangguh.
muncul Abdurrahman bin Auf abad ke-21 di bumi Indonesia ini. Kita ingin produk-produk muslim yang halal dan berkah mendominasi pasar, dikonsumsi di rumah-rumah kita. Dan kita yakin, ketika seorang muslim menjadi pengusaha yang sukses, maka ia akan menjadi aset perjuangan. Hartanya akan membawa manfaat bagi umat. Sahabat HPAI, kita punya mimpi. HPAI menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dan go internasional menjadi kebanggaan umat dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. HPAI bisa melahirkan banyak leader-leader miliarder, dan salah seorangnya adalah Anda, miliarder-miliarder yang beriman, dermawan dan rendah hati. Miliarder-miliarder yang menjadikan dunia di tangan mereka, bukan di hati mereka. Dan sang miliarder itu adalah Anda. Saat ini alhamdulillah, HPAI telah membangun fondasi perusahaan yang kokoh. Kita siap untuk membangun bangunan tinggi dan megah di atasnya. Insya Allah HPAI siap mengantarkan Anda untuk merealisasikan mimpi terliar dan tertinggi Anda. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Prasangka atau zon dalam hal yang positif adalah keyakinan. Sesungguhnya aku menurut keyakinan hambaku kepadaku. Ketika kita yakin kita bisa, maka Allah akan mentakdirkan kita bisa meraih kesuksesan. Katakanlah, aku bisa. Aku bisa bersama HPA Indonesia. Bersama HPA Indonesia, aku bisa. Oke ya, jadi aku bisa bersama HPAI ya, HPA Indonesia yang sekarang HNI kan gitu ya. Dulu awal-awal sekali video ini ada beberapa yang produk-produk yang masih zaman dulu ya gitu ya, yang sekarang sudah tidak ada di HNI lagi gitu ya. Maka ini luar biasa mengingatkan kembali, saya kemarin buka-buka file dan ketemu ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin sebagai gambaran ya, biar kita ini punya mimpi gitu ya, bersama HNI itu apa mimpi kita? Ya, pengen menjadi lebih sehat, pengen kemudian membahagiakan orang-orang yang kita cintai, pengen bermanfaat bagi kemudian sesama kita, sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang lahir kan gitu ya. Kemudian juga pengen menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah kembali kepada Allah dengan banyak amal baik yang kemudian kita bisa bawa ke kehidupan berikutnya. Oke, kita akan belajar berikutnya tentang ini ya, bisnis HNI yang tadi mitranya Bu Elin sekarang adalah suaminya Bu Elin, ya gitu ya. Masya Allah, Pak Agung Satria ini eksekutif direktur, dan kita doakan juga sebelum beliau tampil gitu, semoga nanti bisa menjadi couple ya. Jadi couple itu adalah pasangan di HNI itu. Kita akan maksimal kalau suami istri itu saling gitu ya, support gitu ya, satu visi gitu ya, saling kemudian searah, seperjuangan, bekerja sama gitu ya. Terus gimana yang kemudian belum punya pasangan gitu ya, ya nggak masalah kan gitu ya, yang belum punya pasangan ya nggak masalah gitu ya. Maka kita libatkan, kalau yang sudah ada kita libatkan dulu pasangan kita. Kita libatkan dulu keluarga ya, bapak, ibu kan gitu ya. Maka hari ini kemudian juga di tim saya itu hampir sebagian besar kan keluarga gitu ya. Kakaknya istri, adik saya, semuanya gitu ya. Bahkan gitu ya, mohon maaf, sampai bapak saya saja sekarang sudah senior manager juga loh. Nggak tahu gitu sudah senior manager, dan karena kemudian di bawahnya ini saya bangunkan jaringan yang besar gitu ya. Maka bapak saya itu 1 bulan senior manager, tapi per bulan itu bisa 2,5 juta bonusnya. Senengnya luar biasa ya.
Ya paling kalau lagi turun itu 1,5 gitu ya, 1,8 per bulan, dan itu senangnya luar biasa. Sampai gitu ya, itu kalau mau ambil uang itu kan nggak diambil gitu ya, setahun itu ngumpul nggak diambil sampai 50 juta lebih gitu ya. Kalau mau ambil itu izin dulu gitu ya, izin telepon gitu ya. Le, itu uangnya boleh nggak kalau Bapak mau pakai buat selamatan baik gitu ya. Boleh Pak, itu kan sudah kita bukakan rekening atas nama beliau, silakan dipakai aja kan gitu ya, silakan dipakai untuk keperluan harian, karena kita nggak bisa mungkin per bulan bisa jenguk, bisa ngasih gitu ya, udah dipakai aja untuk kebutuhan gitu. Tiba-tiba tanya lagi, ini sudah ngumpul, boleh nggak uangnya ini dipakai untuk nyertifikatkan tanah gitu ya. Oh boleh Pak, pakai apa aja boleh, tapi setiap mau ambil itu izin dulu gitu ya, izin dulu. Bahkan kata adik-adik saya itu nggak boleh diambil, nggak boleh gitu, piye toh duitnya nggak boleh diambil. Jirene eman ya, katanya eman gitu ya. Terus nggak usah eman-eman ya, dipakai aja. Nah, saya sudah sampaikan gitu, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah senangnya ya, ketika orang-orang tua kita senantiasa senang gitu ya konsumsi. Ibu saya itu hobi sekali dengan sevel gitu ya. Setiap ini sevel sama MHS itu minta 1 bulan itu ya jatahnya bisa 2, bisa 4 pun. MHS itu bisa 10, itu untuk pemakaian sendiri kan gitu ya, belum yang lain-lain. Dan ya karena saya BC ya tak kirimi aja, nggak usah beli. Nggak usah beli ya. Oke ya, mungkin itu teman-teman semuanya, dan ini adalah Bu Elin yang luar biasa. Nanti akan suaminya akan belajar pada kita, tadi mitranya ya, Bu Susi tadi mitranya beliau. Dan Bu Elin ini hadir hari ini, beliau hadir, dan kemudian juga mitra-mitranya banyak yang hadir ini, mulai dari ada yang di Kudus, ada yang padahal dia di Mojokerto ya, ada di Semarang, ada di banyak banget lah, ada 10 ED kalau nggak keliru itu ada di Semarangan gitu, Jawa Tengah gitu. Inilah asiknya bisnis saya ini itu seperti itu loh. Bisnisnya kita ada di sini, tapi bisnisnya ada di mana-mana, dan Masya Allah juga saling membantu, saling menguatkan bareng-bareng mungkin. Oke, tidak berpanjang kata, kita akan tampilkan Mas Agung ya. Tadi sudah kelihatan tadi. Kalau tidak keliru tadi pakai baju merah gitu ya. Mana tadi ya? Biru. Oh biru, aduh, ternyata biru ya. Saya cari lagi, saya pinnya Mas Agung mana tadi? Ada kelihatan Mas Agung. Saya lihat tadi sudah muncul. Nah, ini Mas Agung Eko malah sing muncul Mas Agung. Pakai baju biru ini. Oke, saya pinnya. Nah, oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Agung. Yang luar biasa ya, ini resign dari kantor, kemudian fokus di ANI. Alhamdulillah sekarang sudah jadi BC sama istrinya beliau, sudah jadi LED, sudah jadi BC, dan hari ini semoga nanti beliau bisa kopel juga, kemudian bisa lebih semangat lagi, bisa lebih dahsyat lagi di ANI. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Walau muridunyatin rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali dalam semangat energi pagi Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini saya diamanai untuk menyampaikan materi bisnis dari buku Paket Agen Sukses. Mungkin sudah punya semua Bapak Ibu buku paket Agen Sukses, buku merah kalau kita nyebutnya biasanya. Jadi pada pagi hari ini saya izinkan saya untuk sharing mengenai tema tentang home sharing konsultasi. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa cara kerja benar di ANI itu adalah ada 4. Jadi PCA 5-10 kali sehari, bangun 10 jalur, home sharing 2 kali sepekan, dan follow up. Nah, salah satu cara kerja benar itu kita harus home sharing 2 kali dalam sepekan. Dalam home sharing itu dibagi 2 Bapak Ibu. Jadi home sharing itu tidak hanya
antara kita dengan mitra di bawah kita, tapi juga kita penting untuk home sharing dengan mentor atau leader kita, seperti itu. Dan home sharing dengan mentor itu salah satu manfaatnya adalah kita jadi tahu kondisi bisnis kita, salah satunya itu. Selain kita bisa mendapatkan ilmu, motivasi, dan kita juga bisa konsultasikan bagaimana sih kesehatan bisnis kita. Jadi tidak hanya konsultasi masalah kesehatan. Biasanya kan seringnya kita tahunya konsultasi, kita konsultasi masalah herbalisnya, masalah kesehatannya aja. Tapi kita juga perlu untuk konsultasi kondisi bisnis kita ini seperti apa di HNI, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Pentingnya konsultasi home sharing dengan leader atau mentor kita itu adalah dengan konsultasi dengan leader atau mentor itu kita akhirnya tidak menjalankan bisnis HNI ini hanya dengan trial and error aja. Jadi ibaratnya kalau kita menjalankan bisnis ini dengan coba-coba saja, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama, gitu Bapak Ibu. Jadi tapi dengan kita mendekat ke mentor kita, dengan kita konsultasi dengan mentor kita, maka waktu kita untuk sukses di HNI itu bisa lebih cepat. Jadi kita tidak hanya coba-coba, tapi kita dengan konsultasi dengan mentor kita, misalnya saat ini kita masih AB, gimana sih caranya kita mencapai M? Kita tidak hanya trial and error aja, atau kita hanya baca buku aja. Jadi kita ibaratnya perlu bimbingan dari mentor kita. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pentingnya konsultasi atau home sharing dengan mentor atau leader kita itu adalah kita perlu pengalaman atau pengetahuan dari mereka sebagai mentor kita. Karena mentor kita ini kan yang lebih dulu bergabung dengan HNI, yang lebih dalam lebih sukses di HNI. Jadi kita lebih tahu nanti step-stepnya biar kita tidak salah langkah. Jadi kita belajar dari pengalaman mereka, seperti itu. Dan selanjutnya adalah bisa lebih objektif menilai kesehatan bisnis kita. Mungkin kita menganggapnya, kita lihat selama ini, bisnis kita di HNI fine-fine aja, padahal mungkin kondisinya mungkin sudah sekarat, atau mungkin bahkan lebih gawatnya harus sudah masuk IGD. Kita tidak tahu seperti itu. Misalnya, kok tiba-tiba bisnis kita kok turun di bulan ini. Itu kira-kira kenapa? Nah, itu kita perlu pandangan mentor atau orang lain yang lebih objektif. Jadi tidak cuma pandangan kita aja yang lebih subjektif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus pentingnya sikap atau mindset kita dalam konsultasi terutama dengan mentor itu adalah ibaratnya kita sebagai misalnya pemain sepak bola itu, kalau misalnya dia berlatih, misalnya kita pengen jadi pemain sepak bola, kalau kita hanya berlatih sendiri tanpa adanya bimbingan mentor atau leader kita, maka hasilnya pun nanti bisa kelihatan antara yang belajar secara otodidak saja dengan yang sudah ada kurikulumnya, sudah ada step-stepnya. Kita juga diajari secara konsep, juga diajari pengalaman, ilmunya. Nah, seperti itu. Ibaratnya dalam bisnis HNI ini kita tetap butuh bimbingan mentor atau leader itu tadi. Jadi tidak cuma kita belajar secara otodidak, ya mungkin bisa kita dengan belajar secara otodidak atau mungkin baca buku sendiri, tapi kita juga perlu untuk bimbingan atau belajar dari mentor kita langsung, seperti itu. Sikap-sikap yang diperlukan dalam konsultasi kita dengan mentor itu adalah bersikap dengan hati terbuka, open-minded, dan teachable. Dalam artian kita niatkan bahwa kita konsultasi atau belajar dengan mentor kita itu dengan pikiran yang terbuka. Jadi ibaratnya kita biasanya kalau kata Pak Sito itu, kalau kita mau belajar itu kita ibaratnya jadi gelas yang kosong. Jadi jangan jadi gelas yang penuh atau setengah penuh. Itu nanti kalau kita dimasukkan air itu
airnya akan tumpah. Nah, tapi kalau kita niatkan konsultasi atau belajar dengan mentor atau leader kita itu kita kosongkan gelas kita atau pikiran kita menerima insight atau ilmu baru dari mentor kita. Nah, seperti itu. Dan kita harus punya sikap yang teachable. Jadi teachable itu adalah kemauan yang haus untuk belajar. Kita memang harus terus untuk belajar kepada mentor atau leader kita yang lebih berpengalaman di HNI ini, seperti itu. Jenengan sikap yang lain adalah jenengan boleh bertanya kepada mentor atau leader Anda, tapi jangan mempertanyakan, dalam artian bertanya dan mempertanyaan itu satu hal yang berbeda. Jadi bertanya itu karena kita tidak paham. Misalnya kenapa sih harus PCA 5 sampai 10 kali sehari, kenapa harus HS 2 kali sepekan? Kalau kita memang tidak paham, itu namanya bertanya. Tapi beda kalau kita mempertanyakan itu jadi kesannya negatif, seolah-olah kita mempertentangkan. Nah, seperti itu. Bedanya kalau kita bertanya memang karena kita tidak tahu. Beda kalau mempertanyakan itu kan kita seperti mendebat. Nah, seperti itu. Itu yang sikap-sikap yang harus dihindari kalau kita misalnya konsultasi dengan mentor atau leader kita, Bapak Ibu, seperti itu. Dan selanjutnya pada saat kita konsultasi dengan mentor atau leader kita itu, kita kebanyakan mungkin biasanya seringnya curhat mengenai mitra kita yang di bawah kita. Misalnya, ini kenapa sih si A ini kok kurang semangat, atau si A ini kok poinnya tetap gitu-gitu aja. Tapi jarang sekali kita membicarakan plan ke depan kita. Jadi seorang pebisnis yang baik itu kan harus punya plan atau goal tujuan jangka panjang. 1 bulan ke depan, misalnya kita dari seorang AB menjadi M, dan target kita harus M. Terus misalnya jangka menengah 6 bulan ke depan, setelah M itu kita naik jadi SM, setelah itu ke EM selanjutnya sampai dengan LED. Nah, itu jarang sekali biasanya yang kita konsultasikan dengan mentor kita itu malah kebanyakan curhat, bukan plan kita ke depannya, strategi kita yang akan kita jalankan itu. Nah, itu yang harus kita konsultasikan ke mentor kita. Mungkin ada masukan dari mentor, sebaiknya jenengan strateginya seperti ini, misalnya cara mendekati misalnya segmen kita mungkin nakes, atau dengan segmen kita mungkin guru atau tenaga pendidik, itu kita strategi maksudnya mungkin beda. Nah, itu sebenarnya yang harus kita konsultasikan dengan mentor kita. Jadi bukan, kalau kebanyakan biasanya kita curhat jaringan yang di bawah kita, yaitu tadi misalnya kita suka mengeluh mitra ini kok kurang semangat. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi kita bicarakan plan kedepannya mau apa sih karir kita di HNI ini seperti apa. Nah, seperti itu. Bisa juga kita konsultasi, mungkin tidak harus secara formal nih, bertemu langsung, mungkin bisa melalui media. Sekarang kan sudah banyak yang melalui media WA atau mungkin SMS, telepon dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi untuk sikap-sikap yang harus kita miliki kalau misalnya kita konsultasi dengan mentor atau leader kita di ini, Bapak Ibu, seperti itu. Dan untuk home sharing, kita kembali lagi bahwa cara kerja benar salah satunya tadi adalah home sharing 2 kali sepekan dengan salah satunya dengan mentor atau mitra. Nah, detail kegiatan home sharing itu apa aja sih, Bapak Ibu? Jadi detail kegiatan home sharing misalnya dengan mitra itu, yang pertama adalah menguatkan ruhiyah dan spirit berjuang di HNI ini dalam bingkai dakwah dan nilai-nilai kebaikan Islam. Jadi kita tata niat kita lagi bahwa kita belajar bahwa kita berjuang berniaga di HNI ini bukan hanya sekedar mencari materi, tapi memang kita di HNI ini kita ada nilai-nilai syiar dan nilai dakwahnya juga. Nah, itu yang membedakan HNI mungkin dengan bisnis yang lain, seperti itu. Jadi kita tata niat kembali bisnis di HNI ini bukan sekedar mengejar materi, tapi kita memang niatkan untuk mencari pahala untuk syiar dakwah Islam. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah menumbuhkan semangat rasa memiliki bisnis di HNI.
Jadi HN ini memang bisnis ya, memang bisnis punya kita sendiri, jadi bukan punyanya mentor kita. Mungkin ya bilangnya kalau kita semangat mungkin nanti mentor kita yang juga kecipratan ininya banyak. Enggak, sebenarnya bisnis HN ini ya bisnis kita sendiri. Kalau kita semangat, kalau kita poinnya banyak itu ya itu nanti kembali ke kita sendiri. Jadi kita harus punya rasa memiliki bisnis ini, bahwa bisnis ini bisnis saya, bukan bisnis mentor saya, seperti itu. Jadi kan banyak juga cerita bahwa memang kalau DNI itu mitra di bawahnya bisa lebih sukses daripada mentor yang di atasnya. Kan banyak sekali yang cerita seperti itu. Nah, memang bisnis ini ya memang bisnis kita pribadi, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang ketiga selanjutnya adalah detail kegiatan home sharing adalah saling berbagi pengalaman atas kerja-kerja yang telah kita lakukan dan mengevaluasinya, sekaligus konsultasi tantangan dan kendala dalam menjalankan aktivitas bisnis JNI. Jadi ketika kita home sharing itu kita saling berbagi, kita saling sharing Bapak Ibu, kerja-kerja yang telah kita lakukan, PCA kita itu yang kita temui di lapangan itu seperti apa, kendalanya mungkin kita bersaing dengan bisnis yang lain, atau mungkin orangnya di wilayah itu mungkin kurang semangat, atau dia orangnya kurang open minded gitu. Banyak sekali ya. Makanya kita home sharing itu sebagai sarana tukar pikiran. Jadi dengan mitra juga dengan mentor kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah merencanakan agenda sepekan, kemudian untuk setiap orang agenda bos at home atau BSC at home. Jadi dalam home sharing itu kita juga buat plan ke depannya. Misalnya sepekan ke depan kita mau mengadakan acara bos di mana. Seperti misalnya Bani kan biasanya ada jadwal kan depan, misalnya ada di tim siapa, terus mungkin di Medion. Nah, seperti itu Bapak. Jadi salah satu detail kegiatan home sharing seperti itu. Jadi kita ada planning dalam minggu depan kita mau melakukan apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, menumbuhkan semangat kekeluargaan dalam home sharing. Jadi memang home sharing ini sesuatu yang powerful ya. Jadi kalau kita jalankan di bisnis HN itu jika mau tidak mau ketika kita menjalankan home sharing itu kan kita sudah kenal ya sebelumnya dengan mitra kita yang kita home sharing itu ya rasanya memang seperti keluarga gitu. Karena memang juga kalau home sharing yang rumah ke rumah itu kan juga kita suasananya enggak formal banget ya, informal. Misalnya lesehan duduk melingkar ya cenderung rasanya memang dirasa kekeluargaan. Jadi enaknya bisnis JNI itu jadi cara kerja kita simpel ya, tinggal sharing dari rumah ke rumah, nggak perlu harus formal nyewa gedung ruangan. Kalau mungkin yang acara yang besar seperti KT, nah itu mungkin butuh sewa ruangan yang besar gitu. Tapi kalau sekedar room sharing dari rumah ke rumah mitra kita itu kan nanti kita akan timbul rasa kekeluargaan kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk home sharing sebenarnya tidak perlu lama-lama, jadi sekitar 1 atau 2 jam saja dengan variasi materi yang bisa kita variasikan. Mungkin minggu ini kita home sharing mengenai Ibu Nabawi, mungkin minggu selanjutnya mengenai bisnis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir untuk home sharing, gunakan buku paket agen sukses. Nah, buku merah yang seperti yang saya bahas ini. Jadi di dalam home sharing itu kita tetap menggunakan pakem sesuai dengan apa yang dirumuskan dari sel. Jadi kita menggunakan buku paket agen sukses, buku KT sebagai materi kita untuk home sharing. Seperti itu. Jadi itu intinya Bapak Ibu. Jadi itu materi pada pagi hari dari saya. Jadi intinya pada
home sharing itu bagi dua gitu. Jadi bukan hanya home sharing kita dengan mitra, tapi kita juga perlu home sharing konsultasi dengan mentor atau leader di atas kita, seperti itu. Jadi kita pada saat kita, ya saya ingat kata-kata dari jadi pada saat kita lagi down itu kita datangi mentor atau leader kita serap motivasi mereka. Tapi pada saat kita semangat, kita datangi mitra-mitra kita tularkan semangat kita ke mereka, seperti itu. Insya Allah mungkin cukup dari saya seperti itu. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kotor ke sini. Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Jadi kita flashback lagi, mungkin selama ini kita home sharingnya sudah benar atau belum sih, seperti itu. Jadi kita juga kita belajar lagi, ternyata home sharing itu enggak cuma cukup kita dengan mitra aja, jadi kita juga perlu nemuin mentor kita, seperti itu, untuk oh ya, ini ada dari Buli Aksana cerita. Ada pertanyaan dari Buli Aksana. Saya diminta ini cerita untuk kenapa memutuskan resign dari pekerjaan sebelumnya. Mungkin agak menyimpang dari materi. Mungkin kenapa saya memutuskan resign dari pekerjaan saya dulu di BNI Syariah. Saya awal 2020 itu memang saya memutuskan resign dari tempat kerja yang sebelumnya di BNI Syariah itu karena mungkin sama dengan mantan karyawan yang lain, mungkin resign dini, belum usia pensiun itu karena ada faktor mungkin jenuh, pengen ada suasana lain, salah satunya seperti itu. Jadi saya memutuskan resign di BNI Syariah salah satunya karena itu. Jadi terus saya lihat juga karena saya dulu juga di BNI itu sebenarnya ya di bagian pembiayaan marketing, pembiayaan usaha. Jadi ketika saya melihat nasabah saya itu kan banyak pengusaha jadi istri saya ini sudah fokus di ANI ya. Ini kan seorang pengusaha. Jadi memang saya dari awal dulu pengennya memang suatu saat pengen jalankan usaha. Jadi sebenarnya saya ketika ketemu dengan nasabah saya itu pengen saya pengen jalankan usaha sendiri. Alhamdulillah di HNI itu sudah di HNI, terus saya lihat prospeknya di HNI ke depan ini bagus. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk resign, kurang lebihnya seperti itu. Boleh Aksana. Terus tadi ada pertanyaan, ini waktunya sampai jam berapa ini, Pak Sito? Masih 1 menit. 1 menit lagi. Ini ada pertanyaan, izin pertanyaan untuk menggiatkan dan disiplin HS pembinaan. Dari Bu Tanti. Jadi ini caranya untuk menggiatkan. Jadi cara untuk menggiatkan disiplin HS pembinaan itu sebenarnya tidak ada tips yang bagus sih kalau menurut saya. Yang penting bagaimana cara kita mengemas HS pembinaan itu, bagaimana sih biar lebih menarik ya. Kalau pembinaan itu kalau pengalaman saya biasanya sepertinya ya bagaimana cara kita biar mitra itu tertarik untuk ikut, mungkin dengan kita kasih
door prize atau hadiah atau juga apa gitu. Jadi HIS pembinaan itu bukan cuma kita aja yang mengundang, tapi kita juga harus apa, misalnya door to door ke mitra seperti itu. Tapi kadang mungkin juga mitra mungkin apa ada alasan juga, misalnya enggak bisa di rumahnya, jadi misalnya oh maaf Pak Bu, ini apa lagi repot, atau mungkin enggak diizinkan suami atau apa. Nah itu ya alternatifnya ya kita mungkin tawarkan ke mitra yang lain gitu. Kalau ya intinya kita kemas lebih menarik sih, dan kita apa mendatangi langsung, kita ajak HIS pembinaan ke mitra tersebut. Jadi kita yang aktif sih, gitu aja Bu. Kita yang aktif dan kita kemas mungkin acaranya, kita mungkin ganti temanya antara bisnis dan herbalis. Tapi kebanyakan memang kalau terutama untuk mitra-mitra awal apa HIS pembinaan itu lebih senangnya biasanya HIS mengenai herbalis, biasanya seperti itu. Kalau yang bisnis kadang mungkin biasanya apa agak gimana gitu ya. Jadi apa mungkin bisa kita kombinasikan juga antara apa HIS bisnis, HIS herbalisnya, nah seperti itu. Atau mungkin ada tambahan dari apa Bapak Ibu yang lain, mungkin selama ini kalau yang sudah apa rutin menjalankan HIS-nya itu biar mitranya disiplin, nah seperti apa gitu. Oke. Oke, mungkin nanti monggo, atau mungkin apa kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu, seperti apa sih kalau misalnya yang sudah rutin menjalankan HIS itu biar apa tim kita itu lebih semangat, lebih disiplin dalam melakukan HIS pembinaan. Tipsnya seperti apa, monggo mungkin bisa di-share seperti itu. Mungkin dari ini banyak gitu yang datang dari Buli Aksana atau mungkin Pak Ansori. Monggo ada yang menambahkan atau mungkin ada yang didiskusikan lagi, monggo. Sudah pukul 7, jadi cukup ya? Sampun nggih. Oke, Sudah nggih. ditutup ya. Nggih, baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Sito untuk waktu yang diberikan, ya alhamdulillah. Apa intinya apa dalam BCN ini kita butuh kehadiran mentor atau leader kita, Bapak Ibu. Jadi ya itu tadi, ketika kita kurang semangat, kita kurang motivasi, coba kita datangi mentor kita silaturahmi ke mentor kita. Jadi biar apa kita serap motivasi dari mereka, kita serap ilmu dari mereka agar kita tetap semangat. Dan kita sudah semangat, kita datangi mitra kita agar apa semangat kita tularkan ke mereka, jadi biar lebih semangat untuk menjalankan bisnis DNI. Intinya seperti itu. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Agung Satria yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga berkah ya, jadi jariah buat jenengan dan keberkahan untuk kita semuanya. Oke, kita berikan dulu juga sertifikatnya ya. Kita berikan secara virtual. Oke, sebentar ini. Oke, kita berikan secara virtual untuk sertifikatnya kepada Mas Agung Satria yang telah menjadi pembicara, pemateri pada SEP pagi ini. Semoga bisa diterima dengan baik dan nanti akan diberikan Bu Ani ya gitu ya. Mohon untuk kemudian tidak melihat nilainya ya, tidak melihat barangnya, tapi ini insya Allah apresiasi kita gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Agung dan sekalian kita kenalkan
Untuk logo MCT yang baru ada bundarannya, kemudian inovasi, kolaborasi, dan agility gitu ya. Jadi kita harus terus berinovasi gitu ya, terus kemudian tidak ada buntunya, terus kemudian berkolaborasi, mengadakan kolaborasi berkolaborasi ya dengan mitra, dengan mentor, dengan lain dan sebagainya. Kolaborasi yang terakhir adalah agility. Agility itu adalah lincah. Nah, semoga dengan seperti itu kita bisa keluar dari semua permasalahan kita, bisa bertahan dan kemudian bertumbuh dan semakin besar dan memberikan banyak manfaat di berkah dan diberkahi Allah. Allahumma amin. Mungkin itu teman-teman semuanya. Mohon untuk sebelum kita akhiri pertemuan ini untuk bisa ini ya, apa itu kameranya dibuka semuanya, kita foto bareng ya gitu ya. Kita foto bareng. Ya, on cam, coba biar di ini kan. Ini Bu Ani kok kelihatan miring gitu ya. Gitu ya. Oke. Sudah foto bersama? 1, 2, 3. Kemudian berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya lagi kamera berikutnya 1, 2, 3. Kemudian berikan senyum yang terbaik. Ini yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kebersamaan kita. 1 jam tidak terasa ya, setiap pagi kita diberikan materi-materi dahsyat ya di SEP ini. Maka terus kemudian berikan testimoninya di setiap room-room, semoga semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang mendapatkan kebermanfaatan dari SEP ini. Semoga ini menjadi media untuk bisa saling menyemangati, saling kemudian belajar, bisa saling bertumbuh gitu ya, kita mitra-mitra kita semuanya kan gitu ya. Allahumma amin. Dan teman-teman semuanya, Masya Allah ya, luar biasa di pertemuan ini. Kita doakan bareng-bareng, semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang lagi ada masalah dengan keluarga Allah segera selesaikan masalah itu, yang punya utang gitu ya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk segera menyaur utangnya. Dan yang kemudian lagi yang lagi seret gitu ya secara secara rezekinya, semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, yang barokah. Semoga kita jadi semakin sehat, semakin solih, semakin sakinah, dan kemudian semakin dicintai Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita tutup. Terima kasih untuk pertemuan SEP pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok, insya Allah ya. Semoga Allah berikan kesempatan, semoga kita masih hidup ya. Insya Allah besok kita tutup untuk pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wes.